Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab nubuat Daniel dan telah sampai di pasal yang kelima. Di episode sebelumnya kita berhenti pada mimpi yang Nebukadnezar lihat, pohon yang ditebang yang berbicara tentang dia ketika surga menjatuhkan hukuman untuk dia berada di antara binatang-binatang selama 7 tahun. Sampai dia mengakui bahwa surga mempunyai kekuasaan dan mengangkat matanya ke surga untuk mengakui otoritas Allah. Lalu akal sehatnya kembali kepadanya. Kita mendapat sebuah pelajaran dalam ayat terakhir dalam pasal yang hebat ini dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dilarang berdiri dengan sombong di hadapan Allah karena kecongkakan mendahului kehancuran. Tetapi kita harus mengakui otoritas Tuhan dan mengakui kedaulatannya. Mengakui kedaulatannya menuntut untuk datang kepadanya dalam penundukan diri dan penghormatan, menerima karya pendamaian yang telah dilakukan Kristus di kayu salib. Hari ini jika Tuhan berkenan, kita akan berhenti di pasal 5. Pasal 5 adalah malam saat Babel jatuh dan akhir dari kerajaan ini, atau yang digambarkan dengan kepala emas. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, sebentar lagi kita akan memulai studi kita, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Terima kasih, Yosef. Saudara Riyad. Saudara Yosef, kita telah sampai di pasal yang kelima, dan pasal 5 dimulai dengan berbicara tentang seorang raja yang disebut dengan Raja Belshazzar. Kita perlu mengetahui beberapa informasi tentang raja ini dan peristiwa-peristiwa dari pasal ini. Belshazzar adalah cucu dari Nebukadnezar. Ayahnya, seperti yang disebutkan sejarah, adalah Nabonidus. Pada saat itu, Nabonidus, raja yang sebenarnya berada di luar negeri. Jadi, putranya yang adalah pewaris Seolah tahta, itu dia. wakil bupatinya. Benar. Kemudian dia adalah cucu Nebukadnezar. Ya. Maka ini berarti kita masih pada tahap-tahap awal atau kerajaan pertama yang merupakan kerajaan Nebukadnezar. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali untuk bertanya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesar, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja,
yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Lingkaran lain dalam rangkaian kebanggaan yang tidak hanya mempengaruhi umat Tuhan tetapi juga membentang ke perabot-perabot rumah Tuhan. Mohon ceritakan tentang perbuatan Belsyazar dan para pembesarnya, Saudara Yosef. Saya melihat sebuah dosa berlapis 3 di kerajaan pertama yang adalah kerajaan Babel. Dosa buruk pertama adalah penyembahan berhala. Itu muncul dalam patung besar yang telah dibuat oleh Nebukadnezar dan dia memerintahkan semua orang untuk menyembah kepadanya ketika mereka mendengar suara musik. Dosa kedua adalah kesombongan. Itu muncul di pasal 4 ketika Nebukadnezar menganggap dirinya lah yang membangun kemuliaannya sendiri. Artinya dia adalah akar dan tujuan. Maka segala sesuatu dilakukan oleh dia dan untuk dia. Meskipun pada kenyataannya segala sesuatu diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Dosa ketiga yang kita lihat di sini adalah meremehkan hal-hal kudus. Kamu ingin mabuk? Oke, mabuk. Kamu selalu mabuk. Semua raja memabukkan, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi mengapa kamu membawa perabot-perabot atau perkakas rumah Tuhan untuk memabukan? Dia bertindak melawan Tuhan. Dia berbuat seperti Herodes jahat yang bodoh dalam Kisah Para Rasul 12. Yang ingin terhibur dengan bunuh para Rasul Kristus. Apakah Anda cocok dengan Kristus? Apakah Anda cocok dengan Kristus? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Di sini kita melihat raja yang jahat itu yang akhir hidupnya telah tiba di sini. Sayangnya bukan hanya karena kesombongan atau karena penyembah berhala, tapi juga ditambah dengan meremehkan hal-hal kudus ini. Benar, sementara dia meremehkan hal-hal kudus ini, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari bait suci, rumah Allah di Yerusalem, lalu raja, dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik. Mereka minum dari perkakas itu. Jadi, dia minum dari perabot rumah Allah dan memuji dewa-dewa dari emas. Apakah dewa dari emas mampu mengisi hati raja ini dengan kesenangan di malam yang menyenangkan ini? Pria bodoh ini, bukankah kita membaca tentang ayahnya atau kakek Nebukadnezar 2 kali di akhir pasal sebelumnya ketika dia berkata, "Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan turun-temurun." Dan sekali lagi dalam ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Surga. Apakah kamu tidak memetik pelajaran apapun? Apakah kamu tidak mendapatkan manfaat dari apapun? Sayangnya seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Itulah sebabnya dia membawa perabot rumah Allah untuk minum dengannya dan mabuk. Mereka sedang minum anggur. Anda perhatikan 3 kali kita membaca tentang minum anggur. Dalam ayat 1, ia minum anggur, menjadi kacau. Ia menitahkan untuk membawa perkakas dari emas dan perak dari dalam bait Allah. Saat mereka melakukannya, kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kali ketiga mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga besi, kayu, dan batu. Sekali lagi kita menemukan bilangan pasal 6. Kami melihat bilangan pasal 6 di pasal 3 sebuah patung. Lebar 6 hasta, tinggi 60 hasta, dan 6 alat musik yang diulang. Dan di sini ada 6 jenis dewa. Dewa emas dan perak, tembaga dan besi, kayu dan batu. Dia memuji berhala-berhala dan menghina sang hakim. Dia akan mengiriminya pesan oleh tangan utusan cepat. Benar. Sebelum kita menyelidiki pesannya dan bagaimana kemunculannya, saya ingin mendengar komentar Anda tentang ibadah para pemabuk. Setelah mereka minum dan mabuk dan mulai kehilangan fokus, mereka mulai memuji. Demikian pula ibadah para pemabuk, orang-orang yang tidak pandai dan tidak sadar. Berbeda dengan ibadah Kristen yang masuk akal. Mohon berikan perbandingan antara kedua jenis ibadah tersebut. Ibadah kepada iblis dan ibadah kepada Allah. Ketika Anda menyembah iblis, tidak penting untuk fokus. Bahkan lebih baik tidak fokus karena kamu menyembah setan. Namun saat engkau menyembah Allah, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Allah. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah berhala dicirikan dengan membuat seseorang tidak menjadi fokusnya. Sebaliknya tergantung pada berbagai perasaan dan emosi. Ini adalah penyembahan berhala, tetapi penyembahan kepada Allah seperti yang Anda katakan adalah pelayanan secara sadar yang masuk akal.
Benar. Saudara Yosef, Anda menunjukkan itu dimulai dari ayat 5, sebuah pesan datang dari sorga atau oleh tangan seorang utusan. Ia berkata dalam ayat 5 pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Nah, penampakan jari-jari dan satu bagian dari sebuah tangan. Saya ingin tahu arti dari penampakan jari-jari dan satu bagian dari sebuah tangan, dan mengapa Allah memakai cara ini secara khusus untuk menyampaikan sebuah pesan kepada raja. Pertama-tama saya ingin berkomentar tentang kaki Dian. Kaki Dian adalah barang yang dibawa oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke rumah dewanya. Jadi untuk menghias, karena kaki Dian itu adalah sepotong emas tempayan, artinya bukan emas yang dilelehkan tetapi dengan cara ditempa, dan karya ini ini adalah sebuah mahakarya. Sebuah mahakarya. Selain itu dari emas murni. Jadi untuk melengkapi dekorasi, dia membawa kaki Dian ini, dan kaki Dian berbicara mengenai kekudusan Allah, bahwa Allah adalah terang dan dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Kamu bawa kaki Dian untuk bersaksi melawanmu sementara kamu mabuk. Betapa bodohnya kamu. Itu sebabnya sebuah tangan muncul. Tidak, bukan sebuah tangan, tetapi satu bagian dari sebuah tangan yang menulis. Bahkan ketika bagian tangan yang menulis itu muncul, lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Jadi hanya karena melihat tangan. Bukan, tapi satu bagian dari sebuah tangan yang menulis di seberang kaki Dian di kapur dinding istana raja. Hatinya kacau. Apa yang Anda lakukan, temanku? Ketika Anda berdiri di hadapan sang hakim pada hari, ketika kitab-kitab akan dibuka di depan tahta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11, lalu apa yang akan kamu lakukan nanti ketika semua dosamu dibuka di depan matamu, jika hanya bagian dari tangan yang menulis telah menjadikan raja besar itu, kaisar gemetar tak tertandingi, lalu apa yang akan dilakukan seseorang pada hari penghakiman? Memang benar bahwa Mazmur 1 berakhir dengan berbunyi orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Mereka tidak akan tahan atau mampu menatap mata seperti yang terjadi di sini dengan raja ini. Bukan pada hari penghakiman, tapi segera setelah jari-jari tangan muncul di kapur di dinding istana raja. Munculnya jari-jari sebuah tangan. Di sini saudara ayat ia berkata dalam ayat 5, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis. Siapa yang menulis di sini? Siapa yang menulis, saudara Yosef? Jari-jari siapakah yang tampak menulis? Faktanya penghakiman adalah pekerjaan Tuhan. Di sini kita melihat tindakan penghakiman. Dan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Dia sendiri yang tentangnya kita baca sebelum ini dalam Daniel adalah si penjaga yang kudus yang melihat segala sesuatu. Dan meminta pertanggungjawaban manusia di sini ketika orang ini melakukan pelanggaran dan mencemari hal-hal yang kudus. Jadi, apa yang kita baca di Yeremia 50 dan 51 pembalasan karena bait sucinya. Di sini seakan-akan Allah sedang membalas sehingga jari-jari tangan seorang manusia, yaitu tangan Allah yang dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang telah ditentukannya, Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat bahwa tangan Allah menulis 3 kali dalam Alkitab. Pertama kali adalah hukum Taurat itu sendiri. Tuntutan-tuntutan Allah yang benar. Allah tidak puas dengan yang kurang dari itu. Hukum Taurat adalah tuntunan dasar Tuhan. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 8, Kristus bagi segala kemuliaan menuliskan seakan-akan ia menulis sebuah tuntunan terhadap para pendakwa itu. Mereka datang untuk mendakwa perempuan ini. Sementara mereka sendiri jatuh ke dalam dosa yang sama. Maka Tuhan menegur mereka dan menyusun dosa-dosa mereka secara berurutan di mata mereka. Di sini kita melihat untuk ketiga kalinya penghakiman, seolah-olah Allah sedang menyebutkan segala tuntutannya. Lalu menempatkan nota bertuntutan. Lalu tibalah hari pelaksanaan hukumannya. Malanglah orang itu ketika hukumannya dijatuhkan terhadapnya. Saudara Yosef, ketika dia melihat tulisan ini, Alkitab berkata tentang dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, bukan untuk memanggil orang berilmu yang ada di dalam kerajaan, termasuk Daniel, namun ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum. Juga beralih kepada sosok lain yang bukan Allah, satu-satunya sumber hikmat.
Mohon beritahu tentang sejarah raja-raja itu, tentang Nebukadnezar, atau putranya, atau cucunya. Bahkan kita memiliki 3 pasal dan nubuat Daniel yang berbicara tentang kebodohan dan ketidaktahuan orang-orang berilmu di Babel. Kita akan menemukan ini dengan lebih jelas dalam Yesaya pasal 47. Namun dalam Daniel pasal 2, 4, dan 5, Anda akan melihat ketidaktahuan bertahap dari orang-orang itu. Pertama kali ketika Nebukadnezar meminta mereka untuk menceritakan mimpinya kepadanya dan menjelaskan artinya. Tentu saja mereka Tidak dia tidak melakukan bisa, sebelum tidak ada itu. yang pernah melakukan sebelum itu kecuali Daniel. Karena dia mohon kepada Allah dan pertolongannya, dia memberinya mimpi itu dan maknanya. Dalam pasal 4, Nebukadnezar menceritakan mimpinya kepada orang-orang berilmu, tapi sayangnya mereka tidak mengerti mengenai pohon yang tebang tapi akarnya ditinggalkan. Mereka tidak memahaminya. Tapi Daniel menjelaskannya. Saat ini, tidak ada mimpi yang tak dapat ditafsirkan atau mimpi yang dapat ditafsirkan. Ini adalah kata-kata tertulis. Ditulis dalam bahasa Kasdim, bahasa mereka semua adalah orang Dan berhikmat. Kasdim. Tidak berpengetahuan. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka dapat memahami atau menjelaskan kata-kata ini sampai Daniel datang. Karena itu adalah penghakiman Allah dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali dia adalah hamba Allah. Baik. Pada hari terakhirnya, ia memberikan sebuah tawaran. Ini adalah Belshazzar, dan ia berkata, "Jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Saya memiliki pertanyaan tentang tawaran ini, terutama akan menjadi penguasa ketiga dalam kerajaan. Mengapa tidak yang kedua? Kami sudah menunjukkan sebelumnya bahwa Nabonidus adalah raja yang sebenarnya, tetapi dia berada di luar negeri pada waktu itu. Dia kemungkinan menyerang Borsipa. Namun, Beltiazar memerintah menggantikan Nabonidus yang adalah ahli waris. Jadi, karena dia sendiri adalah orang nomor 2, dia tidak bisa menawarkan Daniel untuk menjadi penguasa kedua. Tetapi dia menawarkan agar dia menjadi penguasa ketiga dalam kerajaan. Ini dibuktikan benar oleh sejarah dan meneguhkan kisah Alkitab. Benar. Orang-orang berilmu gagal, tetapi permaisuri muncul dalam ayat 10, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam perjamuan, berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat, sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Akhirnya mereka berpaling kepada Daniel dan perkataan yang baik diucapkan tentangnya, yaitu yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dia punya roh yang luar biasa, pengetahuan, akal budi sehingga dapat menerangkan hal-hal tersembunyi dan mengurai kekusutan. Mohon jelaskan tentang kearifan Daniel, Saudara Yosef. Ratu yang disebut di sini seperti yang disarankan oleh sebagian besar komentator adalah ibunda permaisuri istri Nebukadnezar. Tentu dia tahu dari Nebukadnezar kisah Daniel dan bagaimana Nebukadnezar tidak hanya menghormati Daniel tetapi juga Allahnya. Beberapa berpikir bahwa Nebukadnezar meninggal dalam iman setelah bertobat dan memuji Allah. Bagaimanapun ibu itu terhormat. Rupanya dia tidak hadir di pesta. Daniel juga tidak hadir karena orang-orang saleh tidak menyukai kejahatan yang tidak bermoral seperti itu. Jadi Daniel tidak di sana ataupun permaisuri. Tetapi bila perlu dia menemukan bahwa tidak ada yang dapat menjelaskan masalah yang dihadapi putranya, raja menemukan dirinya sendiri kecuali Daniel. Jadi Daniel langsung dipanggil untuk menjelaskan dan menjernihkan. Tapi tentu saja penjelasannya tidak menguntungkan raja jahat yang tidak bermoral ini. Akhir usianya datang malam itu. Saya pikir dia pergi ke keabadiannya dan dibunuh oleh rasa anggur di mulutnya. Dengan anggur bermain di kepalanya. Dia pergi ke kekekalan untuk menghadapi sang hakim sementara dia memuji berhala-berhala. Baik, sekarang kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin.
Ayat 13 berkata, lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Saya ingin memahami nada pertanyaan ini. Apakah itu pertanyaan atau sarkastik atau ejekan? Apa sifat dari pertanyaan ini, Saudara Yosef? Apa sifat dari pertanyaan ini, Saudara Yosef? Jelas pertama-tama bahwa Belsyazar tidak mengenal Daniel. Jadi dia bertanya kepadanya, apakah kamu Daniel? Jelas juga nada kesombongannya yang dibawa oleh ayahku. Raja dari Yehuda artinya, kamu adalah salah satu tawanan ayahku, tapi tidak ada teguran untuk pria itu. Lagi pula dia mabuk, dia tidak sadar. Kita dapat berkata bahwa burung-burung yang berbulu sejenis berkelompok bersama seperti kata pepatah. Karena Belsyazar tidak menghormati Daniel, Daniel juga tidak melakukannya untuk seorang seperti Belsyazar. Mereka tidak berjalan selaras, tidak setuju satu sama lain atau cocok bersama. Jadi raja yang amoral ini tidak mengundang Daniel dan saya tidak berpikir bahwa Daniel akan menerima untuk pergi ke perayaan ini dengan ketidakpeduliannya terhadap perabot-perabot rumah Allah. Jadi Daniel tidak hadir, tetapi ketika dia datang kita juga memperhatikan bahwa Daniel tidak menghormati raja. Jika raja tidak menghormati Daniel, kita juga memperhatikan dalam jawaban Daniel bahwa ia tidak respek dengan raja amoral yang jahat ini dan menghakiminya tanpa memberikan nasihat pertobatan seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan ayahnya Nebukadnezar. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Pasal 5 dimulai dengan berbicara tentang seorang raja bernama Belsyazar. Apa yang kita ketahui tentang raja ini? Belsazar adalah cucu Nebukadnezar. Ayahnya bernama Nabonidus. Dia sedang berkampanye di luar negeri dan Belsazar memerintah negeri itu. Benar, terima kasih. Dalam ayat 5 dikatakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Apa yang kita lihat dalam penampakan jari-jari manusia yang menulis penghakiman atas raja ini? Kita tahu bahwa penghakiman adalah pekerjaan Tuhan. Kita tahu dari firman Tuhan bahwa ada 3 contoh dalam Alkitab di mana Allah menulis. Pada mulanya Allah menulis hukum Taurat, di mana kita melihat batas dasar tuntutan-tuntutan Allah yang dia tuntut dari orang-orang. Kali kedua adalah dalam Yohanes 8 ketika Kristus menulis di tanah, ketika melihat dalam hal ini ide tentang penuntutan. Ketiga kalinya adalah kali di mana kita menemukan penghakiman itu sendiri. Lalu Allah menetapkan hukum Taurat, kemudian menulis tuntutannya, lalu menjatuhkan hukumannya pada siapapun yang melanggar hukum itu. Benar, Baik. benar. Kita diberitahu tentang tawaran Raja Belsyazar, karena setiap orang yang dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Mengapa dia tidak mengatakan penguasa kedua? Karena yang pertama adalah Raja Nabonidus, yang kedua adalah Belsyazar, jadi upahnya adalah memerintah sebagai penguasa ketiga yang akan dimiliki Daniel Belsyazar. Apa pendapatmu, Saudara Yosef? Benar, ya. Bagaimana Benar. Saudara Yosef? Benar. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, Tuhan memberkatimu. memberkati. Pemirsa terkasih, kita tahu dalam episode hari ini bahwa raja yang tidak bermoral ini adalah Belsyazar, yang meremehkan perabot-perabot di rumah Tuhan, dan tidak hanya itu, tetapi di hadapannya ada kaki Dian emas yang dibawa Raja Nebukadnezar dari rumah Tuhan dan yang melambangkan pribadi Kristus, terang dunia. Kristus yang datang untuk membimbing, tetapi raja ini dalam kesombongannya merendahkan perabot-perabot di dalam rumah Tuhan. Jadi kemudian dijatuhkanlah hukuman atas dia di malam yang penuh kesenangannya. Jika ada pelajaran dari kejadian ini, Kristuslah terang dunia yang dipersembahkan bagi semua orang. Ada banyak orang menghina pribadi Kristus dengan tindakan-tindakan mereka. Dan ada banyak orang yang menghina pribadi Kristus dengan kata-kata mereka. Dan ada banyak orang yang menghina Kristus dengan menolak karyanya di kayu salib. Kristus adalah terang dunia. Alkitab berkata tentang dia bahwa dia adalah terang yang menerangi setiap orang. Tidak peduli berapa gelapnya pikiran Anda, tidak peduli berapa gelapnya dosa-dosa Anda, tidak peduli seberapa rusaknya hidup Anda. Kristus dapat memberikan terang pada hidup Anda.
Jika Anda menerima Dia dengan iman dan berkata bersama orang yang buta sejak lahir yang berkata dalam Yohanes 9, "Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Jangan meremehkan perkataan ini, tetapi ambillah sebagaimana adanya sebagai firman Allah. Semua itu berkaitan dengan tujuan akhir hidup kekalmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. درسا للزمان في ابتعادي عنك جوعي بل هواني في وجودي معك عزي وطماني شابع روحي وستري وأماني لا أعود أبعد هنا مكاني مجدا لك Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.